Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali untuk ngobrol-ngobrol yang berfaedah, obrolan berpahala. Ya, sudah tiga kali obrolan. Ya, obrolan. Nah, Alhamdulillah pas malam ini kita malam hari raya. Silakan sambil minum. Dibuka wadahnya. Nah, malam ini pas kita malam hari raya. Malam hari raya itu pasti banyak hal-hal yang kita lakukan. Di antaranya ada suara takbiran, ya. Terus paginya itu ada silaturahim, ada kadang-kadang ya macam-macam lah namanya hari raya. Memang hari keramaian, hari besar orang Islam. Kalau barangkali teman-teman ada permasalahan, mumpung kita ngobrol, kalau saya tidak bisa jawab, yang lain bisa jawab. Mumpung kita ngobrol, biar obrolan ini berpahala, berfaedah bagi kita dan bagi masyarakat kita. Barangkali ada yang ditanyakan masalah takbir, masalah silaturahim, atau masalah yang lainnya yang berkenaan dengan hari raya ini bisa sampean tanyakan. Kita intinya bukan masalah pintar atau apa, kita niat sama-sama belajar. Barangkali ada mungkin yang pertama itu masalah takbiran, karena malam ini sudah berkumandang takbiran tuh. Barangkali ada yang ditanyakan, terserah. Mungkin Pak Heri. Gini Ustadz, saya mau menanyakan Nyaring soal masalah takbir. Kapan waktunya takbir dan bagaimana tata caranya? cuma itu Pak Heri. Gini, cuma itu aja. Oh ya, ini Pak Heri ini bertanya, saudara-saudara, masalah malam hari raya tak lepas kita dari takbiran. Di takbiran itu memang tidak sekedar takbir, apa yang kita lakukan di malam hari raya itu ada tata cara dalam agama. Karena itu semua ajaran agama kita. Termasuk takbiran. Silakan dibuka Arisman. Ya silakan. Kita santai aja ngobrol kita ini, bukan sekolah. Nah, santai. Nah, tapi besok masih hari raya, jangan dihabiskan malam ini. Ya, jadi masalah takbiran yang pertama, mulainya takbiran dalam sholat Idul Fitri itu sama dengan Idul Adha. Jadi sejak bulan masuk 1 Syawal. Jadi kalau kita biasanya ba'da maghrib, kalau memang kita tahu bahwasannya positif ada pengumuman atau dari mana yang itu memang benar-benar bisa dipercaya, kita boleh takbir mulai dari awal maghrib. Awal maghrib sudah sunnah takbir. Cuma kita agak mundur sampai ke Isya. Kenapa? Karena kita belum tahu kepastian. Semua cuma katanya. Nah, kepastiannya dari pemerintah. Nah, itu biasanya Isya baru diumumkan oleh pemerintah. Makanya di tempat kita biasanya Isya baru bertakbir. Jadi waktunya sebenarnya mulai maghrib. Jika memang kita sudah yakin, sudah pasti, kita boleh mulai maghrib. Dan akhir dari takbiran itu sampai besok pagi imam khutbah. Ketika imam khutbah, makanya tidak ada dalam hari raya Idul Fitri itu tidak ada takbir selepas duhur, habis asar, tidak ada. Ya. Jadi dalam salat Idul Fitri tidak ada waktu kita pelaksanaan penutup takbir, seharusnya tidak ada. Nah, karena memang sudah ditutup tutup ketika khotib di atas mimbar. Nah, dan lagi yang ditanyakan oleh Pak Heri ini masalah bacaannya. Jadi takbir itu memang ada cuma yang sering-sering kita dengar, kalau menurut telinga saya itu kebanyakan masyarakat kita itu walillah ilham. Jadi walillah ilham, padahal yang pas walillah ilham, pakai H bukan pakai I. Cuma mungkin telinga saya telinga saya yang salah dengar, itu rata-rata walillah ilham. Kenapa terjadi gitu? Karena mereka ikut, bukan belajar. Nanti kan dia belajar, bertanya atau melihat tulisannya dan dia bisa baca. Kadang-kadang tulisan dipegang cuma tidak bisa baca. Tetap walillah ilham. Jadi walillahi dan milik Allah alhamdulillah segala puji. Kalau disambung walillahil ham. Jadi itu masalah takbir. Dan takbir ini sebenarnya bukan cuma di masjid, di musola. Sunnah juga di mana ada keramaian, di situ sunnah takbir. Kita pulang sambil di rumahnya Allahu Akbar, Allah, itu pahala. Atau ketika kita di pasar, kita nyiapkan makanan sambil takbir, sunnah, bukan cuma duduk di musola. Sama Pak Heri mau besok pagi atau pulang ini
mau mukat ikan malam-malam sambil ngegetek takbir. Itu ada perintahnya memang. Jadi bukan cuma di masjid. Ya aku nggak bisa takbir, kenapa? Nggak ke masjid. Enggak. Di rumah pun dengan istrinya sama mama sambil mau kikuk-kikuk Nggih, nggih. takbir Allah pahala itu ya. Malah jadi doa takbir Allahu Akbar, kata istrinya terus bang. Sudah stop kata istri. Anak bangun. Kata ya. Heri udah takbiran habis kata ya. Bisa, jadi itu bukan cuma kadang-kadang orang itu karena enggak ke masjid enggak takbir, Nggih, nggih. karena enggak ke musola enggak takbir, padahal di warung-warung sunnah sambil menjuali Allahu Akbar ke dalam hati sunnah. Apa itu masalah takbiran ya. Nggih, nggih. Insya Allah kalau masalah hari lain banyak yang mau ditanyakan, silaturahmi seumpama atau apa, atau ada yang tanya lagi Mas Ian? Ada Ya. Pak, saya mau nanya Pak Ustadz, Ya. eh, Ayo. silaturahmi sama calon mertua itu gimana Pak? Mertua yang mana ini? Masya Allah. Masih dirahasiakan kalau itu. Ternyata Insya Allah. Ternyata masih jomblo. Setelah bertua. Insya Allah Pak. Insya Allah. Nah ini bagus pertanyaan ini. Insya Allah rata-rata kita itu Insya Allah besok itu yang tidak punya istri, tidak punya keluarga, rata-rata yang diincar calon mertua. Ya. Jadi bagaimana silaturahim ke calon mertua? Ya. Silaturahim itu ke siapa saja boleh, termasuk ke calon mertua. Cuma yang tidak diperbolehkan itu ketika di situ ternyata calon mertua tidak ada, Nggih, nggih. yang ada calon istri. Nah, ini. Bahaya. Nah, akhirnya menemui di satu ruangan berduaan. Nggih, nggih. Nah, ini yang tidak boleh karena berduaan ya, berduaan belum muhrim. Tapi kalau memang murni-murni ke calon mertua, di situ calon mertua ada, laki perempuan, calon istri juga ada, tidak apa-apa. Oh iya. Karena bukan berduaan, tidak apa-apa. Sama salaman ke calon mertua bagus. Ya laki tapi kalau ke calon istri jangan dulu lah. Jangan dulu. Pasti ada waktunya nanti, bukan cuma bersalaman. Ditahan. Nah, ya. Jadi tidak apa-apa, bagus. Apalagi bahasa ta'aruf, lebih mendekat kan, lebih akhirnya saling ngobrol, tahu wataknya. Insya Allah anak itu sedikit banyak kalau tidak ke ibu ke bapak. Nah, kalau kita ngobrol, oh begini. Dalam rangka ta'aruf, bahasa ta'aruf itu bahasa Arab, bahasa Indonesia perkenalan. Perkenalan lebih dekat, lebih lanjut karena mau serius. Jadi tidak apa-apa sama Bang Sigit ini, sama Mama besok mau apa itu? Silaturahmi. Silaturahim ke calon mertuanya. Bahkan lebih sunnah lagi kalau Pak Sigit ini membawa hadiah. Nggih, nggih. Membawa hadiah namanya calon mertua, pemikatnya. Nah, jadi besok bawa ketupat, Bang Sigit ini ketupat ikan ayam. Kenapa? Ini untuk hadiah. Bahasanya anu kan memang wajar kalau hari raya itu bawa ketupat, bawa lontong. Dan lagi kata hadis Nabi itu tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah maka akan muncul rasa cinta. Nah itu tahadu tahabu. Kalau cuma berangkat ke calon mertua duduk pas calon mertua laki, Pak ada rokok, malah mertuanya yang menilai. Begitu calon mertua perempuan datang, Bu, enggak masak lontong Mbak. Nah, insya Allah digagalkan. Tapi kalau kita yang membawa, kan hantusnya calon. Ini masih calon sudah bawa lontong. Sudah hantus. Ya, sudah hantus. Entah apa hantus tuh bahasa YouTube. Ya, jadi itulah bagus. Apalagi kalau sampai membawa hadiah. Tahadu, tahabu. Salinglah memberi hadiah, maka akan muncul rasa cinta. Karena orang kalau sudah kena sogok, nah KO sudah. Besok sogok. Makanya apalagi bahasa di kaidah-kaidah fikih itu kalau sudah apa itu pohon kena maka cabangnya akan jatuh. Nah, kalau sudah orang tua kena maka anak akan terikut juga. Nah, itu begitu. Jadi orang tua. Kalau anak mau orang tua belum tentu. Nah, itu. Makanya nah itulah bagus, cuma jangan sampai berduaan. Jadi ketika malah bagus Bang Sigit seumpama untuk menarik hati calon mertua tuh. Ketika yang suruh keluar cuma calon istrinya, maka Bang Sigit, mana Bapak Ibu? Anu, saya sendiri suruh keluar. Jangan, kita belum muhrim. Masya Allah. Kita belum muhrim. Kita belum muhrim. Nah, itu bagus itu. Ya, mudah-mudahan besok selamat dalam perjalanan. Amin. Ya, barang lagi yang lain
Yang lain? Ya. Ada barangkali Bang Riswan atau Bang Darman? Gimana? Ya saya ada. Ustaz. Ya dikerasi sudah malam ini suaranya. Semangat. Ayo sambil dirasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, tata cara silaturahim yang baik dan benar menurut agama Islam itu gimana caranya? Oh ya bagus. Nah, ini ada pertanyaan lagi masalah cara silaturahim. Bukan cuma ke calon mertua tadi, ini umum. Jadi silaturahim bahasa Arab. Bahasa Indonesianya menyambung persaudaraan. Nah, ada saudara nasab, senasab itu ada darah dengan kita. Ada saudara tetangga, tetangga antar tetangga. Ada saudara sekampung, meskipun non muslim. Itu kan saudara sekampung atau saudara sebangsa bahasanya. Nah, itu jadi saudara itu bukan murni kita cuma senasab, dan silaturahim itu memang diperintah dalam agama. Sebenarnya bukan cuma dalam hari raya. Cuma dalam hari raya itu kenapa orang ramai berduyun-duyun untuk silaturahim? Karena urusan kita dengan manusia belum. Urusan kita dengan Allah sudah puasa sebulan. Nah, cuma kita ke manusia belum. Makanya biar ke Allah juga sukses, ke manusia juga sukses, maka silaturahim itu. Ke Allah sudah dihapus dosa, kalau ke sesama manusia harus datang ke orangnya. Ya, tidak bisa. Dan silaturahim yang bagus datangilah. Meskipun sekarang sudah musim medsos, sah-sah aja. Cuma dalam tata krama kurang. Apalagi dengan orang tua. Orang tua di WA. Bapak, Ibu, maaf, ulun tidak bisa datang untuk ke rumah ibu, mohon maaf, cukup lewat WA ya. Kata ibunya, oke. Sama-sama orang modernnya. Itu kan ya bagaimana? Ya sah-sah aja. Cuma tata krama, karena kita mencium tangan ibu lain. Bisa bersalaman, memandang wajah ibu, memandang wajah bapak kalau berdekatan lain dengan cuma WA. Ada sentuhan ini yang mendidik saya mulai kecil. Ini yang melahirkan saya. Ada sentuhan hati di situ. Apalagi kalau sampai terlalu fair kita dengan orang tua sampai berpelukan dalam minta maaf, itu lain. Getaran hati ibu itu lain ketika lewat WA. Pasti kalau sudah berpelukan dengan anak atau anak mencium tangan ibu, getar tangan ibu, kesopanan anak. Kalau cuma WA, tidak bisa oke gitu. Tidak tahu hanya anaknya main ke kubur. Datangi orang tua tidak bisa, datangi calon mertua bisa. Nah, ini pasti ada apa-apa ya gitu. Ya, jadi silaturahim yang bagus satu, datangi. Kalau memang bisa datangi. Nomor dua, salaman dengan siapa kita. Kalau dengan orang tua cium tangan. Ya, karena beban orang tua membesarkan kita tidak cukup diganti cium tangan. Jangan cium pipi. Ya, silaturahim yang bagus. Jadi jangan pipinya dianukan, masa tangan ibu tidak mau dicium, berikan ke pipinya. Itu sudah sekarang musim. Makanya sampean ke anaknya yang punya anak, kalau Bang Sigit jangankan anak, ada yang mau alhamdulillah. Ya, ada anak-anak tak jadi. Ya, jadi salam ke ibu, cium tangan ibu. Kalau sampean punya anak, anaknya dia jangan ke pipi neng, ke hidung. Gitu. Karena mencium itu ya hidung. Dan itu sudah mulai tren karena mungkin lihat sinetron. Ya, sinetron tidak sungguhan ditiru. Ya, itu jadi silaturahim. Kalau ke orang lebih tua, ciumlah tangan. Kita sopan, tidak mungkin turun derajat kita, malah tambah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan niru-niru kayak gini tuh. Ya, cium tangannya, karena kita mencium pun setahun sekali ke orang tua. Ya, jadi silaturahim itu. Terus usahakan kalau bukan muhrim, usahakan jangan bersalam. Jangan bersalaman. Ya itu cuma jangan terlalu agamanya terlalu tampakkan, bukan muhrim, wah jangan gitu. Ya paling enggak kita punya alasan yang halus, ada wudhu, takut batal. Maaf saya mau sembahyang, jangan salah mau sembahyang. Nah itu, jadi jangan haram, enggak tahu hikam, jangan gitu. Ya. Bukan muhrim kita nih. Nah, jadi ya yang pokoknya yang bisa halus lah, kecuali kalau terpaksa orang sudah gini. Salam sekali, tapi ya jangan lambat-lambat. Kalau cuma ujung bagaimana Pak? Ya sama, kadang-kadang cuma gini kan, ya sama sekalian gini aja, sama nempelnya itu. Ya jadi silaturahim yang bagus, yang paling bagus adat kita itu mencurahkan kesalahan. Kalau orang Jawa itu terlalu husnudzon, terlalu berprasangka baik. Kalau ketemu di Jawa tuh,
kosong kosong, ya kosong kosong gitu aja di Jawa tuh. Lahir batin ya lahir batin. Kalau di Jawa gitu. Kalau di Teringin tuh itu harus dilestarikan. Orang Teringin kalau masuk ke rumah orang silaturahim itu tidak mengutarakan apa-apa dulu, langsung duduk kan. Ketika mau pulang baru bagus itu. Ketika mau pulang, ulun nih mohon ampun maaf jika ada jolu. Ipa temakan, temakan, apalagi temakan, teminum, terpakai apa tuh? Pinjam pakai ulun. Nah, pinjam pakai. Betul, memang syaratnya. Syaratnya minta maaf itu mengutarakan itu bagus, dilestarikan itu. Kalau di Jawa itu terlalu ikhlas. Begitu datang salaman itu di Jawa. Salaman makan, udah mau pulang salaman lagi pulang. Minta maaf, kamu enggak tahu. Kalau di sini bagus itu, kumpul dulu kan. Begitu mau pulang satu-satu datang ke tuan rumahnya. Minta maaf, itu yang harus diajarkan ke anak kita. Itu diantara syarat silaturahim, memang begitu. Ya, memang gitu. Dan silaturahim lagi sebenarnya banyak, yang penting-penting aja. Kalau adab silaturahim, sebelum disuruh oleh orangnya, kalau bisa jangan makan. Siap, kalau diam aja dulu. Mari silakan, nah baru. Ya. Dan silakan itu jangan semuanya. Mentang-mentang disilakan, oh ya terima kasih. Jangan, itu tata krama. Jadi diantara, meskipun tanpa disuruh sudah halal. Semen masuk ke rumah orang ya, kok enggak nyuruh-nyuruh, tetap semen makan, itu sudah halal. Kenapa? Karena dia mengeluarkan berarti suruh makan. Cuma adabnya tunggu dulu. Tunggu, orangnya kelupaan. Enggak nyuruh-nyuruh. Nah, itu masalah silaturahim. Mungkin kalau masih ada kurang, kita tanya di tempat lain lagi, ya karena masih ada yang tanya-tanya lagi, mungkin ya, tinggal satu ini. Kasihan, ya, kasihan. Ya, silakan kalau ada. Ada apa nih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Pak, biasanya di momen lebaran ini di tempat kerja itu biasanya ada halal bil halal itu. Oh, iya. Nah itu sebenarnya ada ajarannya atau karena adat kebiasaan aja itu? Oh, iya. Ya bagus ini. Nah, itu halal bihalal, berpanggung kadang-kadang kan, Ya. kita ngundang orang banyak. Sebenarnya ini dalam satu sisi ini tradisi Indonesia. Ya. Kalau di negara lain tidak ada halal bihalal. Itu pun artinya pun susah kalau di bahasa Arab kan. Halal itu halal. Bil halal dengan halal lagi. Sebenarnya cuma sudah menjadi bahasa Indonesia. Iya. Arab di Indonesia kan. Maksudnya itu kamu halal, aku juga halal. Saling kosong-kosong tadi. Lahir batin itu sebenarnya itu. Halal bihalal itu sudah tradisi, dan itu kalau diapakan dengan hadis, dimasukkan ke dalam hadis, itu yaitu hadis saling memaafkan. Ketika kita sudah mengadakan halal bihalal, berarti yang datang semua itu saling memaafkan. Saling memaafkan. Tidak usah salaman satu-satu maksudnya. Makanya ulama dulu biar apa bahasanya? Ringkas. Sekampungan datang semua, pejabat datang semua, diadakanlah panggung halal bihalal. Biasanya di atas panggung para pejabat, para kiai ustadznya, di bawah para masyarakat. Jadi secara global. Itu mohon maaf secara global. Karena ada hadis itu nanti kan ada orang yang soleh datang ke akhirat, ternyata dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena banyak salah dengan sesama. Ketika dia masuk surga di stop malaikat. Kenapa dia masuk surga? Ini soleh, rajin ibadah. Iya rajin ibadah, tapi dia rajin bicarakan saya. Katanya yang nyetop ini. Bicarakan. Ya akhirnya kesalahan orang ini diambil diberikan kepada yang suka bicarakan itu. Atau lagi dia malaikat. Kenapa dia masuk surga? Dia pernah ngapling tanah saya. Nah, akhirnya kebaikan orang yang mau tulah ke surga diambil oleh malaikat, diberikan kepada yang dikaplingi. Jadi jangan enak-enak yang ngapling-ngapling itu. Habis pahalanya itu. Meskipun dia rajin sedekah, benar dia sering ngambil kaplingan. Ya, kaplingan tanah atau ngambil sawit atau macam-macam lah namanya masyarakat. Tapi dia rajin sedekah, bangga dia. Meskipun aku ngapling tapi aku rajin sedekah. Tapi nanti di stop di akhirat. Ya, rajin sedekahnya itu diberikan orang yang punya tanah. Kaplingan tuh. Jadi kosong. Ini ya kata Nabi itu besok akan ada orang bangkrut, yaitu ketika balik ke akhirat pahala banyak, tapi banyak yang nyetop. Yang tanah di darat stopnya. Ya. Tanah di sama di embung ada stopnya oleh yang punya tanah. Stop akhirnya tulak tuh habis sedekah itu. Salat habis. Akhirnya tinggal haramnya tulak. Tinggal dosa. Nah, ini yang bahaya kalau tidak ada halal bihalal. Makanya masalah kelakuan dia kita maafkan, tapi kalau masalah hutang tetap bayar. Nah, masalah dia telat membayar hutang itu yang kita maafkan. Masalah lebih halal itu.
Kalau hutangnya jangan. Kalau sampai jutaan, wah ya. Atau macam-macam lah. Jadi hati-hati, kita jangan banyak salah ke orang. Takut di stop besok. Darman berangkat, wah gaya. Katanya Heri, mana man? Surga. Malaikat. Gitu. Dia pernah ngambil sandal saya. Pernah ngambil sandal saya malaikat. Pasano mau apa Risman berangkat gaya gamis ketemu sikit mana man? Surga le. Langsung malaikat dia stop malaikat. Mau apa? Dia nih soleh katanya. Biaya nafkah anak istri tarawih lengkap. Nggak bisa malaikat. Dulu dia pernah mengambil pacar saya. Akhirnya saya pokoknya terenyuh hati, sakit hati berbulan-bulan malaikat gara dia. Sampai saya sekarang tidak bisa nyari lagi. Nah itu makanya hati-hati. Makanya ada halal bihalal itu biar secara global saling memaafkan. Karena kalau satu-satu ke camat, sekampungan ke camat tolak jam, tangan camat tuh. Gini. Jadi global maksudnya ulama itu begitu. Kalau kalian nyari hadisnya halal bihalal tuh tidak nemu. Intinya ulama mewadahi bagaimana sekiranya masyarakat gampang saling memaafkan dengan pejabatnya, dengan kiainya, sesama tetangga. Kan ketemu kalau sudah ada tundangan gitu. Oh sampai ya, oh iya, maaf lah kan salaman. Nah itu maksudnya ya. Jadi mudah-mudahan kita di malam hari raya semua aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingin takbiran itu tidak kayak Idul Adha panjang sampai 3 hari. Yang mau datang ke mertua ya mudah-mudahan diterima lah. Amin. Yang halal bihalal yang mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin obrolan kita malam ini ya kita sampaikan sekian karena kita masih mau memakmurkan masjid mushola untuk bertakbir. Takbir sama-sama dengan takbir yang sudah diperintah oleh agama. Sampai jam berapa? Tidak ada batasnya dalam Islam. Cuma kalau itu mengganggu maka matikan soundnya. Takbirnya tidak apa-apa, soundnya yang melanggar. Ya, jadi ibadah apapun kalau mengganggu manusia minim hukumnya makruh. Bisa-bisa ke haram. Sampai mentang-mentang malam hari sunnah takbiran tuh. Mau apa sampai merasa terganggu? Setan kah sampai? Ini kan tidak Jadi takbirnya sunnah, ganggunya itu yang tidak boleh. Silakan takbir sampai malam masuk dalam kamar sampai subuh Allah. Ya, jadi kadang-kadang orang salah paham namanya tidak belajar. Orang takbir dilarang, bukan takbirnya dilarang, ganggunya itu. Yang ganggunya tidak bisa bedakan. Yang ganggu orang kita enak memang begawe sama enak, tapi ingatlah ada orang yang begawe baru datang mau istirahat. Biar besok pagi bangun pagi-pagi bisa berangkat sholat id. Gara-gara terganggu suara kita sampai subuh tidak bisa tidur. Apalagi takbirnya kita kalau sudah tengah malam memusik kau. Keluntang. Kalau ada orang marahi, ikam Kristen lah. Masya Allah. Kepanasan dengan takbir. Itu kan sudah lain apa? Persepsi tak bahasanya itu. Namanya belajar susah. Jadi makanya jangan malu untuk bertanya. Kalau zaman rajin takbir, tanyakan bagaimana takbir itu. Kalau tidak ada belajar ya itu sudah salingan. Satunya kan berpegangan hukum, takbir diperintah. Satunya hibah aku tidak kuring. Malam ini padahal malam sebulan sudah aku tidak kikuk-kikuk. Takbiran mau kikuk-kikuk terganggu jelundang-gelundung. Itu bahaya. Jadi kita tidak usah perpanjang lebar. Yang penting mudah-mudahan obrolan kita berpahala, bermanfaat bagi kita, berusaha bermanfaat bagi masyarakat kita. Tujuan kita cuma ingin tahu yang sebenarnya, bukan ada maksud menyinggung sana dan sini. Ya, untuk ingin tahuan kita. Ya mudah-mudahan kita tambah baik hari demi hari dan bisa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Silakan Pak Heru agak apa? Gimana akhirnya apa puas apa enggak? Alhamdulillah. Ya silakan Pak Heri kalau bagaimana rasanya setelah ada jawaban apa salah jawaban saya ini bisa juga nanti dibenarkan oleh Pak Sigit. Rasanya Sampai ilmu saya Pak. agak nyaman kalau bahasa Waringin kan. Yang nyaman ini wadenya atau jawabannya? Ini jawabannya. Menurut beliau
Alhamdulillah. Beliau ini sudah tua, napas tuh. Tapi kalau surah Idalailah, jaring. Cakepnya. Kalau Idalailah Mansur S. Bagaimana Bapak? Mama? Ya, saya mau apa dulu? Ya. Ya, mudah-mudahan jodohnya cepat. Amin. Jangan amin terus, saya lagi didoakan. Ini sudah mulai bertongkat ini. Allahu Akbar.